Shalom dan selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini di tanggal 2 Maret 2026. Yehezkiel pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagian teks ini merupakan panggilan Yehezkiel untuk menjadi penjaga Israel dalam tradisi Yahudi atau tradisi Israel. Menjadi penjaga itu ada dua tugas utamanya, yaitu menanti-nantikan atau melihat tantangan-tantangan yang datang di depan pintu gerbang. Dan yang kedua yaitu menyampaikan pesan-pesan Allah, ancaman-ancaman yang datang kepada bangsa Israel. Panggilan ini diberikan Allah kepada Yehezkiel ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Melalui teks ini kita belajar tentang sebuah panggilan Tuhan yang kuat kepada Yehezkiel. Pertama, Allah lah yang menetapkan panggilan terhadap umatnya. Jadi kalau Allah punya rencana, Allah memiliki sebuah kehendak bagi umatnya, maka Allah sendirilah yang akan mempersiapkan orang-orang yang akan diutusnya untuk mengerjakan rencananya itu. Itu sebabnya tidak ada kriteria yang paling tepat bagi orang yang mau dipilih Allah, karena siapapun bisa Tuhan pakai. Yehezkiel dalam hal ini dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Panggilan itu tidak berasal dari inisiatif manusia, tapi panggilan itu berasal dari inisiatif Allah. Karena panggilan itu berasal dari inisiatif Allah, maka pelayanan adalah bukti yang paling kuat sebagai respon atas panggilan Allah tersebut. Legitimasi atau legalnya seorang pelayan bukanlah dari popularitas, bukanlah dari kehebatannya, kepiawaiannya, tapi bagaimana dia menghidupi panggilan itu di dalam kesetiaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, kita dipanggil Tuhan dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Ada yang dipanggil untuk pelayanan mimbar, ada juga yang dipanggil untuk pelayanan sosial, tapi ada juga yang dipanggil untuk memotivasi, menolong sesama, ada yang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memiliki tugas-tugas tertentu bagi pekerjaan-pekerjaan Allah, dan semuanya itu adalah rencana Allah bagi pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Dan kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, kalau kita diberi kesempatan untuk memenuhi panggilan itu, semata-mata bukanlah karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena
Tuhan tidak punya orang yang lain untuk dipakainya, tapi semata-mata Tuhan memberikan keistimewaan bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui firman ini yang pertama kita diajar untuk menghidupi panggilan itu di dalam kesetiaan melayani dan di dalam kesetiaan memenuhi panggilan itu. Yang kedua, melalui firman ini kita belajar, disebutkan di sana, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apa yang disampaikan, yang dibicarakan oleh Yehezkiel sebagai penjaga Israel, apa yang disampaikan oleh Yehezkiel sebagai Nabi Allah, adalah apa yang dia dengar. Sebagai umat pilihan Tuhan, tentulah kita dipanggil melalui firman ini mendengar sebelum berbicara. Pendengaran kita akan firman Tuhan mendahului kita untuk menyampaikan pesan-pesan Allah atas kehidupan ini. Kesetiaan kita mendengarkan firman, mendengarkan suaranya, membawa kita kepada semangat untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oleh karenanya, sebagai seorang nabi, Yehezkiel tidak menyampaikan apa yang dia tahu, dia tidak menyampaikan opini, dia tidak menyampaikan pendapatnya, dia tidak menyampaikan isi hatinya, tapi dia mendengar dulu firman Tuhan, dan firman yang dia dengarkanlah yang disampaikan kepada umat Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita Bapak Ibu, baik di dalam gereja, tengah-tengah keluarga maupun dalam kehidupan sehari-hari, panggilan kita itu berangkat dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang mendengar atau yang tekun mendengar firman Tuhan, yang sensitif dengan suara Tuhan, maka dia akan tahu apa yang dia harus sampaikan kepada dunia ini. Dan orang yang sensitif terhadap suara Tuhan, orang yang taat terhadap firman Tuhan, dia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan suara-suara Allah, untuk menjadi penyambung lidah Allah. Dia bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang telah didengarnya. Oleh karenanya, setiap orang yang telah mendengarkan firman, dia dituntut tanggung jawabnya untuk menyampaikan firman yang telah dia dengarkan kepada orang lain atau kepada dunia ini. Persoalan firman itu ditaati atau didengar itu persoalan yang berikut. Kalau kita merujuk kepada ayat berikutnya Bapak Ibu, ayat 19-20 disebutkan di sana, kalau engkau tidak kalau engkau memperingatkan orang berdosa, tapi orang berdosa itu tidak mendengarnya, engkau telah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi kalau engkau membiarkan atau tidak menyampaikan apa yang telah disampaikan Tuhan kepada orang Israel, orang itu tetap berdosa, tapi darahnya ku minta dari engkau. Ini menjadi pesan bagi kita Bapak Ibu bahwa panggilan Tuhan itu menuntut tanggung jawab. Baik tanggung jawab panggilan maupun tanggung jawab setelah mendengarkan firman. Setelah seseorang mendengarkan firman, ada tanggung jawab yang melekat dalam dirinya, yaitu menaati firman tersebut dan membagikan firman tersebut kepada sesama. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, melalui firman ini kita belajar tiap-tiap orang dipanggil oleh Tuhan
dipilih oleh Tuhan dengan keistimewaannya masing-masing. Bukan karena kita hebat, tapi karena inisiatif Allah. Bukan karena Tuhan tidak punya orang lain untuk dipilihnya, tapi Tuhan memberikan kehormatan itu bagi kita. Dan setiap kita dalam setiap tugas panggilan kita masing-masing, kita diajak untuk lebih dahulu mendengarkan firman, baru menyampaikannya. Kita diajak untuk taat dulu, dengar-dengaran dengan Tuhan, baru kita bertanggung jawab untuk memberitakannya kepada sesama. Dan setiap panggilan Tuhan itu ada konsekuensi atau tanggung jawab moral dari setiap panggilan itu, baik di tengah-tengah lingkungan gereja maupun panggilan Tuhan atas keluarga dan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, orang yang dekat dengan firman Tuhan, dialah yang biasanya akan diterangi oleh Roh Kudus dan ditolong oleh Roh Kudus untuk memenuhi tugas panggilannya sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini menolong menguatkan kita untuk menapaki perjalanan kehidupan kita dalam satu hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya